Salam Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus. Renungan firman Tuhan untuk kita hari ini, Senin 11 Mei tahun 2020 sesuai dengan amanat Nas Gereja Kalimantan Evangelis, diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayat 17 hingga ayat yang ke-40, yang saya beri tema untuk kita hari ini, percaya dan taat. Sebelum kita bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan untuk hari ini, saya mengajak kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih hari ini Tuhan kembali memberikan kesempatan kepada kami untuk merenungkan bagian firman Tuhan. Tuhan menyertai dan mengurapi hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan ini, dan seluruh jemaat yang boleh mendengarkan firman Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan menyerahkan pemberitaan firman Tuhan hari ini. Amin. Bapak Ibu, sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana yang saya katakan tadi, bahwa tema yang saya angkat untuk kita renungkan bersama-sama untuk hari ini adalah percaya dan taat, yang dilandasi dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayat 17 sampai ayat yang ke-40. Ketika kita mendengar, bahkan ketika kita sendiri mengatakan kepada orang lain untuk percaya dan taat, saya kira ungkapan atau kata-kata ini merupakan ungkapan yang tidak terlalu sulit. Bahkan ketika kita percaya bahwa kita mampu melakukan apa yang kita mau kerjakan, maka kita akan merasa bahwa pekerjaan yang akan kita kerjakan itu bisa kita kerjakan dengan mudah. Apalagi jika tidak ada tantangan, tidak ada kesulitan yang kita hadapi, tidak ada hambatan yang berarti. Demikian juga ketika kita mentaati apa yang diperintahkan kepada kita. Jika apa yang diperintahkan itu tidak terlalu sulit bagi kita, maka dengan mudah kita akan bisa mentaati dan melakukan apa yang diperintahkan kepada kita. Tetapi hal yang berbeda Bapak Ibu, ketika kita menghadapi tantangan dan berbagai kesulitan di tengah-tengah hidup kita. Ketika kita berhadapan dengan kesulitan-kesulitan yang berat, hambatan-hambatan yang merintangi dalam apapun yang mau kita kerjakan, tidak menutup kemungkinan kepercayaan kita, ketaatan kita pun bisa luntur, pun bisa lemah, karena ada berbagai tantangan dan persoalan yang kita hadapi. Dalam firman Tuhan yang telah menjadi bagian untuk kita hari ini, menceritakan ulang bagaimana Stefanus memberikan argumentasi, memberikan jawab kepada mahkamah agama dan orang-orang Yahudi yang ada pada saat itu terhadap persoalan, bahkan terhadap tuduhan yang mereka sampaikan kepadanya. Dan dia menceritakan ulang bagaimana pengalaman umat Israel di bawah pimpinan Musa. Bagaimana ketika mereka berada di padang gurun, bagaimana ketika mereka menghadapi berbagai tantangan. Bahkan ketika mereka harus menunggu Musa yang begitu lama di atas gunung Sinai. Kesabaran mereka tidak terlihat begitu kuat. Kepercayaan mereka pun berkurang, bahkan ketaatan mereka terhadap apa yang diajarkan kepada mereka pun melemah. Kenapa itu bisa terjadi dalam kehidupan orang-orang Israel pada masa itu yang diceritakan kembali oleh Stefanus? Tentunya karena mereka kurang sabar, karena mereka kurang percaya, karena mereka tidak taat kepada apa yang diajarkan oleh Tuhan. Nah, keadaan inilah yang membuat mereka tidak taat, tidak percaya. Bahkan mereka
menolak sendiri Musa yang dipercayakan oleh Tuhan menjadi pemimpin bagi mereka. Bahkan mereka menyembah kepada patung, tidak taat, tidak percaya, tidak setia lagi kepada Tuhan. Mengapa Stefanus menceritakan ulang cerita ini kepada mahkamah agama dan orang Yahudi? Tentunya dia ingin juga mengingatkan dan mengajarkan kepada mereka bahwa apa yang mereka tuduhkan kepadanya, bahwa apa yang mereka perlakukan terhadap dirinya tidak seperti yang sesungguhnya. Dia juga ingin mengingatkan kepada mereka bahwa mereka harus taat, harus percaya kepada kuasa Tuhan. Bahwa mereka juga harus mendengar apa yang dia saksikan, bahwa dia sungguh-sungguh menyaksikan kebenaran dari Tuhan. Dia sungguh-sungguh memberitakan ajaran-ajaran Tuhan. Dia sungguh-sungguh mewartakan dan menunjukkan mujizat-mujizat dan kesaksian yang luar biasa, walaupun mereka menentang, menolak, dan tidak menerima kesaksian itu. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, melewati firman Tuhan untuk kita pada hari ini, ingin mengingatkan dan mengajarkan kita untuk tetap percaya, taat kepada Tuhan dalam segala keadaan yang kita hadapi. Kita boleh merefleksikan bagian firman Tuhan yang disampaikan kepada kita pada hari ini. Yang pertama, meskipun banyak godaan, tantangan, penderitaan, kita diingatkan untuk tetap percaya dan taat kepada Tuhan sampai kita mencapai apa yang mau kita kerjakan dan apa yang menjadi tujuan di tengah-tengah hidup kita. Yang kedua, harus tetap kuat dan tegar seperti Musa. Walaupun bagi Musa tidak mudah untuk memimpin umat Israel, walaupun bagi Musa banyak sekali tantangan untuk memimpin mereka, bahkan mereka menolaknya karena ketidaksabaran, karena ketidakpercayaan, karena ketidaktaatan mereka. Tetapi Musa tetap menunjukkan bahwa dia setia menjadi pemimpin, menjadi pengayom bagi mereka. Bahkan melewati dialah umat Israel itu boleh dipimpin dan boleh menuju tanah perjanjian. Dan dengan itu juga ingin menunjukkan kepada mereka bahwa dia adalah orang yang diutus oleh Allah, dihadirkan oleh Allah ke tengah-tengah umat itu, agar mereka sungguh-sungguh menjadi bagian umat yang percaya dan taat kepada Tuhan. Dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 39 tadi juga mengatakan, tetapi nenek moyang kita tidak mau taat kepadanya, malahan mereka menolaknya. Dalam hati mereka ingin kembali ke tanah Mesir. Inilah kekerasan hati umat Israel yang disaksikan kembali oleh Stefanus di hadapan mahkamah agama, di hadapan orang-orang Yahudi yang membenci, yang menuduhnya. Ingin mengatakan kepada mereka agar mereka tidak seperti itu, agar mereka percaya, agar mereka taat kepada apa yang Tuhan nyatakan melewati Stefanus. Yang ketiga, Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, argumentasi dan jawab Stefanus dalam nas hari ini sungguh luar biasa. Tidak ada rasa takut, tidak ada gentar di hadapan mahkamah agama dan di hadapan orang-orang Yahudi. Dia sungguh-sungguh menyaksikan kebenaran firman Allah, tetap percaya dan taat kepada Allah walaupun nyawa menjadi taruhan. Stefanus sungguh-sungguh menunjukkan sebagai seorang hamba Allah yang percaya dan taat sepenuhnya kepada Tuhan. Dia tidak peduli ancaman mahkamah agama, dia tidak peduli tuduhan orang-orang Yahudi, tetapi dia sungguh-sungguh ingin menunjukkan kebenaran dan kuasa firman Tuhan. Dia percaya, dia taat kepada Tuhan, dan dia yakin kebenaran yang dia sampaikan sungguh-sungguh akan ditunjukkan oleh Allah dengan segala kuasa, dengan segala mujizat dan keajaibannya. Dan yang keempat, Bapak Ibu sidang jemaat, kepada konteks yang terjadi bagi kita pada saat ini dalam pandemi COVID-19. Tentunya ada kekhawatiran, ada ketakutan bagi kita. Jangan-jangan kita terpapar dan dinyatakan positif COVID-19.
Atau mungkin juga ada rasa takut kepada kita. Apakah kita mampu bertahan dalam situasi yang sulit seperti ini? Apakah kita sungguh-sungguh kuat? Ditambah lagi persoalan ekonomi yang tidak normal. Karena terbatasnya aktivitas kita untuk bekerja dan berusaha. Karena terbatasnya kesempatan kita untuk bisa berkumpul dengan orang banyak. Dan perjuangan-perjuangan kita untuk menghambat penyebaran virus ini tentu tidak mudah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita hari ini. Percaya dan taat kepada Tuhan merupakan hal yang terpenting. Percaya dan taat kepada Tuhan berarti kita juga percaya dan taat akan apa yang dianjurkan oleh pemerintah. Untuk tetap menjaga jarak, untuk tidak beraktivitas di tengah-tengah kerumunan. Menggunakan masker ketika kita pergi keluar rumah. Lebih banyak melakukan aktivitas di rumah. Berdoa, beribadah di rumah kita masing-masing. Karena kita yakin janji dan berkat Tuhan akan senantiasa dinyatakan di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan juga menjanjikan bahwa segala sesuatu pasti akan indah pada waktunya. Dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 11 mengatakan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kita yakin mungkin saat ini kita berada dalam berbagai pergumulan dan kesulitan. Kita berada dalam berbagai tekanan. Tapi kita percaya ketika kita sungguh-sungguh taat kepada Tuhan, ketika kita sungguh-sungguh menyerahkan setiap persoalan kita, maka Tuhan akan melewatkan setiap kesulitan itu. Tuhan akan campur tangan, Tuhan akan menolong, Tuhan akan memampukan kita untuk keluar dari berbagai pergumulan ini. Seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah kasih karunia dan berkat Allah senantiasa menyertai dan memimpin kita sekalian. Kita harus tetap memiliki semangat. Kita harus yakin anugerah dan berkat Allah akan ada di sepanjang hidup kita. Karena dengan pertolongan, karena dengan anugerah dan berkat Allah, maka kita akan mampu melewati setiap tantangan yang kita hadapi. Dan kiranya melewati firman Tuhan untuk kita hari ini, kita sungguh-sungguh dikuatkan. Kita sungguh-sungguh diberkati. Dan kita yakin dan percaya anugerah berkat Allah yang luar biasa akan menyertai kita dari setiap hari yang kita jalani, dari setiap waktu yang kita lalui. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.